Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Lumut yang beranggotakan saya sendiri, Akbarila Mardin, Arya Alfiansyah, Manggala Kusumaloka, Tito Govara, dan Adam Al-Ghifari. Kami akan mempresentasikan tentang Decision Support System atau DSS. Pengertian DSS. Decision Support System atau DSS bisa juga disebut sistem pendukung keputusan, adalah sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. DSS menggunakan ringkasan informasi, pengecualian, pola, dan tren penggunaan model analisis. Sistem pendukung keputusan membantu dalam pembuatan keputusan, namun tidak harus memberikan keputusan itu sendiri. Para pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang berguna dari data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Sejarah DSS. Pengembangan DSS berawal pada akhir tahun 1960-an. Dengan adanya penggunaan komputer secara time sharing atau berdasarkan pembagian waktu. Pada mulanya, seseorang dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Time sharing membuka peluang baru dalam penggunaan komputer. Tidak sampai tahun 1971 ditemukan istilah DSS. G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton, yang keduanya profesor MIT, bersama-sama menulis artikel dalam jurnal yang berjudul A Framework for Management Information System. Mereka merasakan perlunya ada kerangka untuk menyalurkan aplikasi komputer terhadap pembuatan keputusan manajemen. Gorey dan Scott Morton mendasarkan kerangka kerjanya pada jenis keputusan. Menurut Simon dan tingkat manajemen dari Robert and Anthony menggunakan istilah strategic planning, manajemen kontrol, dan operasional kontrol atau perencanaan strategis kontrol manajemen. Berikutnya ada jenis DSS. Usaha berikutnya dalam mendefinisikan konsep DSS diakui oleh Stephen L. Alter. Alter melakukan studi terhadap 56 sistem penunjang keputusan yang digunakan pada waktu itu. Studi tersebut memberikan pengetahuan dalam mengidentifikasikan 6 jenis DSS, yaitu 1. Retrieve Information Element, 2. Analyze Interest Class, 3. Prepare Report from Multiple Files, 4. Estimate Decision Consequence, 5. Propose Decision, dan yang terakhir Make Decisions. Selanjutnya ada manfaat DSS bagi perusahaan. 1. Meningkatkan efisiensi pribadi. 2. Mempercepat pemecahan masalah. 3. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi. 4. Mempromosikan pembelajaran atau pelatihan. 5. Meningkatkan pengendalian organisasi. 6. Menghasilkan bukti baru untuk mendukung keputusan. 7. Menciptakan keunggulan kompetitif melalui kompetisi. 8. Mendorong eksplorasi dan penemuan pada bagian dari pengambilan keputusan. 9. Mengungkapkan pendekatan baru untuk berpikir tentang masalah ruang. 10. Membantu mengotomasikan proses manajerial. 11. Mengurangi kebutuhan akan training. 12. Meningkatkan kontrol manajemen. Dan yang terakhir, mengurangi biaya dan usaha yang harus dikerjakan. Selanjutnya, tujuan dalam DSS terdapat 3 tujuan yang harus dicapai. 1. Membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. 2. Mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut.
3. Meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisiensi. 3. Komponen 1. Database berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar. Untuk keperluan DSS, diperlukan data yang relevan dan permasalahan yang hendak dipecahkan. 2. Model base atau suatu model yang mempresentasikan permasalahan dalam format kuantitatif atau model matematika. 3. Software system. Setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer, melakukan kenaikan gaji karyawan, DSS untuk menentukan besarnya jam lembur karyawan, dan lain sebagainya. Kesimpulan. Kesimpulan sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel alam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif-alternatif pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakaian sebagai pengambil keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model. Untuk menyelesaikan masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Sistem pendukung keputusan dirancang memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dalam perusahaan. Sistem pendukung keputusan membantu memberikan alternatif-alternatif pada proses pengambilan keputusan, tetapi tidak menggantikan pemakaian sebagai pengambil keputusan. Konsep DSS merupakan sebuah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan memanfaatkan data dan model. Untuk menyelesaikan masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi-terstruktur, keterbatasan sistem pendukung keputusan yang hanya bisa menyelesaikan masalah berdasarkan program yang ditanamkan, tidak dengan hal yang tidak diduga seperti manusia. Berikut adalah sumber referensi yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumut, licin.